warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fidiatul Agwan, mahasiswa Amikuhana Mandiri, akan mempresentasikan tentang Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan. Pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Dalam hal ini, mengapa dibilang campuran dalam sistem hukum Eropa? Karena sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indie. Mengapa dicampur hukum agama? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut hukum agama Islam. Maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Dan mengapa campur tangan dengan hukum adat? Karena dalam sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dalam masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana atau hukum publik, hukum perdata atau hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Hukum tata usaha administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman berupa nestapa bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material di Indonesia. Hukum pidana formil telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hukuman mati. Beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati, antara lain Belanda. Di Indonesia, hukuman mati masih diberlakukan untuk beberapa perkara, walaupun masih banyaknya pro kontra terhadap hukuman mati ini. Hukuman penjara. Hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada dalam maupun di luar penjara, dan terpidana tidak mempunyai hak fistol atau hak memperbaiki nasib. Hukuman kurungan. Hukuman kurungan tidak seberat hukuman penjara, dijatuhkan karena kejahatan ringan atau pelanggaran. Yang terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Terhukum tidak dapat ditahan di luar tempat tinggalnya kalau ia tidak mau. Pada hukuman penjara, terhukum dapat dipenjarakan di mana saja. Hukuman denda atau hukuman tutupan. Hukuman denda dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara lain denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Hukuman tutupan dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukum acara pidana. Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara atau berperkara di badan peradilan. Dalam lingkup hukum pidana, hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Asas hukum acara pidana terbagi atas 5, di mana asas perintah tertulis,
yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan undang-undang. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, di mana rangkaian proses peradilan pidana atau penyidikan sampai keputusan hakim dilakukan secara cepat, ringkas, jujur, dan adil. Asas memperoleh bantuan hukum, seperti setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna membela diri. Asas terbuka, pemeriksa tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum. Dan asas pembuktian, di mana tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar. Hukum perdata atau hukum privat. Hukum perdata atau hukum privat ini, atau hukum sipil juga, adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Hukum acara perdata untuk menegakkan ketentuan hukum material pidana diperlukan hukum acara pidana. Untuk hukum material perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis, baik melalui pemilu atau referendum maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dan konsisten. Salah satu contoh hukum Islam yaitu diterapkan di Aceh, merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui pengadilan agama sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bunyinya Peradilan Syarikat Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan hukum. Sistem hukum adat atau kebiasaan. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. Sistem hukum agama. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci agama masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Siti Fidatul Aguan pamit. Terima kasih.